TV. Ini gambar apa? Gambar apa? Cucian piring. Yang pertama gambar apa? Yang kedua gambar apa? Yang ketiga gambar apa? Ingat-ingat gambar-gambarnya. Mau cari fotonya foto tapi ini nggak ada. Mau foto lagi khotbah. Yang terakhir itu gambar di gereja. Saya mau cari fotonya foto nggak dapat. Di antara gambar-gambar itu, Yeski mana yang paling suka? Nasi goreng. Lagi lapar ya? Lapar ya. Kalau kamu sukanya apa gambar-gambar tadi? Kode semua. Gambar-gambar tadi, Luis sukanya apa? Kasur. Iya benar. Kak Cendra sukanya apa? TV. TV. Patungan. Kemarin lo bilang patungan. Abel sukanya apa? Kasur. Siapa dulu takon nih? Kak Tati sukanya apa? Kasur. Kak Cici kan sukanya apa? Nasi goreng. Kenapa nggak ada yang milih ini ya? Kenapa nggak milih ini, Yes? Apa? Apa aja? Gak bisa dinikmatin. Habis makan nasi goreng buang piringnya. Kenapa nggak pilih ini? Coba. Cuci numpuk. Nah iya, ki ngerti cuci kenapa nggak mau pilih ini? Penderitaan. Kenapa lah nggak pilih ini? Karena gak mengenakan. Nggak mengenakan. Apa Abel? Nggak pilih ini. Gak ada manfaatnya. Nanti kalau tuh jadi dan ngomong kita beli piring lagi. Apa nggak kalau milih dulu? Karena malas suka ini. Males ngerjainnya, nggak ada manfaatnya. Akan nggak mau kamu. Itu piring nggak ada manfaatnya, berarti ya tiap kali makan buah, makan buah gitu. Oh enggak, makannya di warung terus. Nah, ini kan pilihan-pilihan ya. Biasanya kalau nasi goreng itu dimakannya biasanya kapan, Yes? Malam. Sarapan. Malam ya olah kata sarapan sih. Nah, terus kalau biasanya kan tadi ada gambar buku. Kenapa nggak milih buku pelajaran? Nggak ada manfaatnya. Karena pusing kalau belajar terus. Oh, belajar terus pusing. Apa nggak milih buku pelajaran tuh? Males belajar terus. Kalau kata belajar ya nggak pernah belajar tuh rajin. Kata buku tuh males. Kenapa? Do nggak milih buku? Tuh. Ya. Nggak milih buku, nggak milih cucian piring, nggak ada manfaatnya. Katanya Abel. Nah itu susahnya ya. Nah pertanyaan tadi kenapa gambarnya nggak ada? Gambar tas khotbah itu kenapa nggak dipilih? Karena nggak ada gambarnya. Sekarang pertanyaannya, apa yang kalian lakukan sebelum berangkat ke gereja? Nggak ada manfaatnya. Ada baju. Sebelum itu kalau itu kan pasti apa yang dilakukan, misalnya lipat selimut, nyapu dulu, cuci piring dulu, mau berangkat gereja belajar dulu. Apa biasanya yang sebelum ke gereja dulu yang dilakukan? Aja sampai berdoa. Semoga firman Tuhan potas nggak lama. Apa yang dilakukan? Makan dulu. Oh, tadi sudah makan. Enak kali kan? Mbak Ola belum sampai
sang kerupuk toh. Berarti Mbak Lis juga sudah makan. Nggak ada manfaat. Piringnya Yeskian dicuci. Piringnya Yeskian dicuci ya. Nah, cerita itu hanya intermezzo. Hanya intermezzo ini mau cerita tentang Absalom. Ingat Absalom itu siapa ya? Daud yang ingin posisi Haleluya. Absalom anaknya. Lah Salomo anaknya siapa? Daud. Hah? Daud. Bisa mikir anaknya Pak Dini. Si Absalom anaknya Daud, si Salomo juga anaknya Daud. Kalau Salomo itu dapat berkat ya dari Tuhan ya, dia dipercaya untuk membangun bait Allah, dipercaya untuk membangun gereja. Tapi kalau Absalom, dia tidak dapat kepercayaan itu dari Tuhan, malah dia iri, ingin merebut apa kedudukannya bapaknya sebagai raja itu. Nah ini tetap ceritanya dibuka dulu Alkitabnya. Bawa Alkitab 2 Samuel 15. 2 Samuel 15, dapat? Bisa? Samuel itu di perjanjian lama. Ayat Tunggu. 2 Samuel 15, 2. Kalau 2 Samuel itu berarti di belakang. Ini satu ya. 2 Samuel 15. Kamu nyarinya begini saja enggak apa-apa. Nah, ini harus dibagi. 2 Samuel 15 ayat yang pertama sampai yang ke 12. Baca gantian ya dari Kak Cesa ke sana. Kak Cesa. 2 Samuel 15 ayat 1. Absalom mengadakan persepakatan gelap. Sesudah itu Absalom menyediakan baginya sebuah kereta serta kuda dan 50 orang yang berlari di depannya. Maka setiap pagi berdirilah Absalom di tepi jalan yang menuju pintu gerbang. Setiap orang yang mempunyai perkara dan yang mau masuk menghadap raja untuk diadili perkaranya, orang itu dipanggil Absalom. Dan ditanyai, dari kota manakah engkau? Apabila yang menjawab, hambamu ini datang dari suku Israel, Maka berkatalah Absalom kepadanya, lihat berkatmu itu baik dan benar, tetapi dari pihak raja tidak ada seorang pun yang mau mendengarkan engkau. Lagi kata Absalom, sekiranya aku diangkat menjadi hakim di negeri ini, maka setiap orang yang mempunyai perkara atau pertikaian hukum boleh datang kepadaku, dan aku akan menyelesaikan perkaranya dengan adil. Apabila seorang datang mendekat untuk sujud menyembah kepadanya, maka diulurkannya tangannya, dipegangnya orang itu dan diciumnya. Karena demikianlah diberikan Absalom kepada semua orang Israel yang mau masuk menghadap untuk diadili perkaranya oleh raja. Dan demikianlah Absalom mencuri hati orang-orang Israel. Sesudah 4 tahun, bertanyalah Absalom kepada raja, izinkanlah aku pergi supaya di Hebron aku bayar nasihatku yang telah kuingkarkan kepada Tuhan. Sebab bulan ini ketika masih tinggal di Gesur di Aram telah bernasihat demikian. Jika Tuhan sungguh-sungguh memulangkan aku ke Yerusalem, maka aku akan beribadah kepada Tuhan. Lalu berkatalah raja kepadanya, pergilah dengan selamat. Maka berkemaslah Absalom dan pergi ke Hebron. Dalam pada itu, Absalom telah mengirim utusan-utusan rahasia kepada segenap suku Israel dengan pesan, segera sesudah kamu mendengar bunyi sangkakala, berserulah, Absalom sudah menjadi raja di Hebron. Serta Absalom turut pergi dua dengan Absalom dari orang-orang Yerusalem yang turut menciptakan juga dan tanpa mengetahui apapun tentang perkara itu. Ketika Absalom hendak mempersembahkan korban,
Disuruhnya datang Ahitofel orang Gilo itu, penasehat Daud dari Gilo kotanya. Demikianlah persepakatan gelap itu menjadi kuat dan makin banyaklah rakyat yang memihak Absalom. Ini cerita Absalom lagi yang ingin ingin apa? Ingin merebut. Pokoknya dia itu ambisinya itu ingin jadi raja. Pokoknya dia itu ingin mengalahkan bapaknya. Kamu ingin mengalahkan bapakmu enggak tuh? Hah? Ingin. Wah, ingin ini om. Ya, ini. Dia ingin mengalahkan bapaknya. Di Smackdown bapak. Gak bisa ngoni langsung gue. Bapakmu mau kalahkan, bapakmu langsung gak bisa kerja, gimana tuh? Nah, si Absalom ini ingin mengalahkan bapaknya, ingin merebut kedudukan raja. Dia ingin jadi raja. Pokoknya ingin memerintah. Kenapa ya kok Absalom kayak gitu ya? Kenapa ya kira-kira? Kenapa kira-kira? Karena itu. Apa orang? Absalom ini loh, kenapa kok ingin merebut gitu loh, ambisi sekali? Kenapa kira-kira? Sayangnya banyak, anaknya banyak. Banyak. Apa obus? Karena gak dekat sama Tuhan. Gak dekat sama Tuhan. Apa obus? Karena itu. Kamu ini sama bapakmu. Tante tuh mikirnya Absalom itu kenapa ya kok berkali-kali dia punya strategi untuk merebut kedudukan bapaknya, ingin menjadi raja. Kenapa ya Absalom ini kok ingin sekali menjadi raja? Mungkin dia ini karena anak raja, dan anak raja ini raja Daud punya anak banyak. Dia nggak mau kedudukan raja itu turun ke anaknya yang lain, saudara-saudaranya. Dia nggak ingin, itu kan berkat ya, jadi raja itu kan berkat, jadi pemimpin itu berkat loh. Dia nggak mau orang lain yang dapat, dia harus dapat. Kedua, apa tuh mikir lagi, kenapa ya Absalom kayak gitu? Dia haus pujian, dia haus dihormati, haus kehormatan. Saya kan gitu, orang yang berambisi menjadi pemimpin sampai menghalalkan segala cara kan? Apa tadi caranya Absalom? Yang dulu kan pernah tahu tante cerita tentang Absalom juga. Dia di pintu gerbang, ini kan di pintu gerbang lagi kan? Yang dulu gagal sekarang dilakukan lagi. Gak belajar gitu, gak belajar dari kegagalan. Nah, gak belajar dari kegagalan. Lihat ini, kalau dulu kan inget gak yang misalnya, Pak Rido, ingat saya ya Pak Rido kan, inget gak? Kayak gitu. Ini ceritanya beda lagi. Dia di gerbang itu bukan yang seperti dulu lagi mencari pemimpin-pemimpin. Aduh anak buahmu berapa Pak Rido? Nanti ikut saya. Kan kemarin kan gitu ya. Oh Pak Yeski gitu kan. Kemarin kan seperti itu. Kalau ini Absalom gimana? Dia menunggu orang-orang yang minta keadilan. Dia menunggu, kayaknya dia ini seperti di gerbang pengadilan. Orang yang mencari keadilan kepada raja. Misalnya nih Yeski. Yeski ini mencari keadilan ke Mama Novi. Kenapa Mbak Luis makannya lebih banyak daripada aku? Nah, dia mau minta keadilan, harusnya sama porsinya. Nasi goreng sepiring ya sepiring. Kenapa Mbak Luis itu sewajar? Dia mau mencari keadilan. Membayangkan
membayangkan. Ya kita makan gini kita yang membayangkan. Nah, misalnya Yeski ini mau mencari keadilan. Dia datang ke raja. Masalah nasi goreng ya. Datang ke raja Daud. Mau minta keadilan. Kan mamanya kan yang ngasih nasi goreng. Punya 2 anak si Tulis sama Yeski datang ke raja mau minta keadilan. Tolong kasih tahu mamaku kalau kenapa Mbak Luis itu kok dikasih sewajan aku cuma sepiring kan? Contohnya seperti itu. Kentong dulu, minta kentong kan. Si Absalom menunggu Yeski di gerbang itu. Sebelum Yeski ketemu bapakku. Siapa bapaknya? Siapa bapaknya? Daud. Sebelum Yeski ketemu bapakku, mau ke bapakku cari keadilan ya, Mas Yeski. Itu Absalom. Apa masalahnya? Ceritalah Yeski. Gak perlu. Nah, aku yang akan menyelesaikan. Aku datangi nanti mamamu. Gak usah khawatir. Nanti kalau punya tuh nanti tak kasih topping sosis. Spesial. Telur 2. Kayak ayam. Kayak ayam. Biar Luis dapatnya cuma nasi goreng. Si Absalom kayak gitu. Yeski tergiur nggak? Tergiur lah. Ada sosisnya, telurnya 2. Apain nasi? Tergiur lah Yeski. Kamu ikut aku aja. Oh iya, iya. Tergiur. Ikutlah si Yeski ke Absalom. Nggak perlu ke bapaknya. Yeski punya pikiran. Berarti Absalom ini lebih adil daripada Raja Daud. Anaknya ini lebih adil daripada Raja Daud. Dapat 1. Ya kan? Dapat 1. Si Absalom berapa lama dia di gerbang itu? Wah, lama sekali. Dia berusaha mencari pengikut sebanyak-banyaknya. Minta keadilan. Orang minta keadilan yang teraniaya. Desa. Minta keadilan. Dikabulin dianiaya. Minta keadilan. Akhirnya dapat banyak. Nah, tadi kan dikatakan setelah dapat banyak, si Absalom masih punya strategi lagi. Dia bilang bapaknya apa? Pak, aku mau ke Gunung Hebron. Mau ngapain? Memuncak. Hiking. Mau ke Gunung Hebron. Mau ngapain? Pocon. Cari, mau ngapain? Mencari nasi goreng. Dari Hidayah. Dari Hidayah. Apa bilangnya? Bayar Nasr. Bayar Nasr. Janji. Bayar janji. Ya. Kira untuk bayar Nasr itu yang telah ku ikrar. 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 Kok kelala sih? Ikrar. 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 Si Absalom ngomong ke bapaknya, saya mau bayar janji saya pada Tuhan, saya mau ke Hebron. Percaya nggak Daud? Anaknya. Percaya. Datang si siapa? Absalom berangkat bersama pasukannya, tapi orang-orang yang tadi seperti Yeski, seperti Kak Tessa yang sudah terhasut oleh Absalom ikut semua di sana. Tapi Absalom nggak cuma berangkat ke sana, tapi dia juga sepakat dengan orang-orang itu yang meninggalkan pesan, nanti kalau aku udah pergi, kira-kira sudah sampai sana, kamu nanti teriak ya di kerajaan. Absalom jadi raja di Hebron. Sepakat dengan kejahatan. Absalom jadi raja di Hebron. Kira
kira-kira Daud itu kecewa nggak? Kecewa lah. Kesekian kalinya Absalom itu berambisi menjadi raja. Akhirnya Absalom nggak cuma jadi raja, dia inginnya di Hebron, di Israel, tapi dia juga ingin membunuh bapaknya supaya dia yang jadi raja. Nah, sebenarnya Absalom itu kan dididik baik gak? Baik. Anak-anak Daud itu kan di kerajaan itu pasti ada guru-guru yang mengajar kepribadian, ada yang mengajar karakter, ada yang mengajar pelajaran juga, ada yang mengajar kerajinan, cuci piring, bermanfaat itu. Dikasih makan juga yang enak-enak. Yang terbaik pasti diberikan kepada anak raja, ya kan? Tapi Absalom punya hati yang tidak baik. Yang lainnya kok enggak, Salomo kok enggak. Itulah pilihan. Kita sepakat dengan kejahatan apa? Sepakat dengan yang baik-baik. Itulah pilihan. Pilihan kita mau berangkat ke gereja atau enggak, itu kan pilihan. Kita mau sepakat malas atau mau sepakat rajin, itu pilihan. Kalau kita sepakat malas dengan diri kita, dengan iblis, kira-kira Okotas kecewa enggak lihat Yeski nggak ke gereja? Kecewa. Yeski mana ya? Yeski kan harusnya sekolah minggu nanti dapat snack aja. Yeski mana ya? Ridho mana ya? Kecewa nggak? Bapaknya itu kecewa. Raja Daud itu. Umpontas juga gitu kecewa dengan dengan anak-anaknya yang sepakat dengan kejahatan, sepakat dengan yang tidak baik. Kecewa. Para pemimpin kita kecewa. Kak Teti misalnya di sini memimpin pujian, untuk kok Yeski. Gimana? Oh Kak Teti udah ikuti saya Yeski. Ikuti saya. Eli berkata, coba Yeski, itu kata, nggak benar gitu. Kak Teti hatinya gimana? Cewek kurang semangat ya Kak? Nah, kurang semangat gitu. Contohnya nih kayak gitu. Ayo kita sepakat dengan yang baik-baik. Amin. Amin. Nah, kalian kalau mau bertumbuh, ayo sepakat yang baik-baik. Makanya si Salomo menjadi raja dan dia dipercaya untuk membangun bait Allah. Kenapa bukan Absalom? Karena Absalom hatinya nggak baik. Kalau kalian punya hati nggak baik, Tuhan nggak kasih berkat, nggak kasih kepercayaan. Amin. Kalau kalian hatinya nggak baik, punya pikiran-pikiran yang nggak baik, Tuhan nggak kasih berkat dan tidak kasih kepercayaan. Tapi kalau kita hatinya murni, tulus, nurut, setiap perkara kecil itu akan memberikan perkara yang besar. Setia dengan berkat yang kecil dan akan memberikan berkat yang besar. Ini nyata. Kalau kita selalu melawan Tuhan, melawan pemimpin yang sudah Tuhan tetapkan, Tuhan itu lihat semua. Jadilah anak yang sepakat dengan yang baik. Amin. Itu firman Tuhan hari ini. Minggu depan harus bisa mengulang. Bisa mengulang. Mengulang. Gampang nggak? Soalnya gampang nggak? Kan seputar ini toh? Seputar ini kan?